Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allahu fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bersyukur kepada Allah Ta'ala diberikan kita kesempatan untuk dapat kembali berkumpul pada majlis ilmu yang kita muliakan ini. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia. Kita baca Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita memperoleh syafaat Nabi di hari kiamat nanti. Kajian kita pada malam hari ini adalah ma yahrumu bil hadatil asghar wal mutawassit wal akbar. Perbuatan-perbuatan yang haram dilakukan oleh orang yang sedang berada dalam kondisi hadas kecil, kemudian hadas pertengahan, kemudian hadas akbar atau hadas besar. Sesungguhnya secara umum ulama membagi hadas itu kepada dua saja. Yang pertama al-hadatsul asghar, yang kedua al-hadasul akbar. Namun dalam kitab Kasyifatus Saja, yaitu kitab fiqih yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani lebih merinci lagi, kemudian dia masukkan pembagian hadas yang ketiga, yaitu al-hadas al-mutawassit, yaitu hadas pertengahan. Bagaimana hadas pertengahan itu nanti akan kita lihat pada kajian-kajian kita selanjutnya. Jemaah muliakan Allah, terjadinya hadas itu bisa disebabkan karena intiqad al-wudu, batalnya wudu. Jadi kondisi seseorang yang tidak berwudu, kondisinya itu disebut dengan hadas. Untuk itu maka ulama kemudian memahamkan kepada kita beda hadas sama najis. Orang yang terkena najis dia belum tentu berhadas, itu. Tapi orang yang berhadas dia sudah tentu dalam kondisi tidak berthaharah. Nah, jadi kalau ada orang yang sudah berwudu kemudian dia tersentuh atau terinjak kotoran hewan umpamanya, maka dia tetap dalam kondisi berthaharahnya. Artinya orang yang dalam kondisi berthaharah tidaklah serta-merta batal wudunya karena dia tersentuh kotoran atau tersentuh najis. Nah, untuk itu maka jika ada orang yang setelah berwudu lalu dia tersentuh najis, maka yang dibersihkan adalah najis yang melekat atau yang lengket pada pakaian atau pada tubuhnya saja. Jadi hadas itu bisa terjadi karena batalnya wudu. Itu hadas kecil. Haruma alaihi arba'atu asya, lalu ada yang haram untuk dia lakukan disebabkan karena hadas kecilnya, maka ada 4 hal atau 4 perbuatan yang haram untuk dia lakukan. Yang pertama, as-salatu. Yang pertama itu adalah salat. Naflan wa salata janazatin. Salat itu sekalipun salat sunat, sekalipun salat janazah. Jemaah Allah, ini menunjukkan bahwa semua salat itu wajib untuk berwudu kita sebelum melakukannya. Karena wudu itu adalah syaratun li sihhatis shalah, dia adalah syarat untuk sahnya salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa. Allah tak terima salat kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Nah, jadi Allah Ta'ala baru terima salat seseorang itu apabila dia berwudu. Namun ada saja nanti persoalan yang muncul. Bisa jadi di tengah-tengah masyarakat kita ada paham-paham yang mengatakan boleh hukumnya salat janazah tanpa berwudu. Nah, memang ini adalah persoalan yang sudah disinggung oleh ulama di dalam kitab-kitab mereka, bahwa persoalan itu memang dari dulu sudah muncul, bahwa ada pendapat yang mengatakan
boleh hukumnya melakukan salat janazah walaupun dia tidak berwudu. Nah, cuman kata ulama, ini pendapat yang syadz sekali dalam agama ini. Pendapat yang ganjil, pendapat yang sangat-sangat minim sekali. Sehingga kemudian mengamalkannya itu sangat beresiko. Mengamalkannya sangat beresiko. Walaupun alasan mereka itu bahwa tujuan dari salat janazah itu adalah mendoakan janazah. Karena tujuannya adalah mendoakan, maka dia tidak perlu kepada wudu. Tapi sekali lagi pendapat ini adalah pendapat yang terkecil sekali, sehingga kemudian kita pun diingatkan supaya tidak mengikuti kepada pendapat ini. Karena memang umumnya hadis Nabi menyebutkan semua salat, apapun bentuk salatnya, salat wajib, salat sunat, bahkan salat janazah, itu diwajibkan untuk berwudu. Kemudian illa ala faqidit tahurain fa yusallil fardha duna nafli li hurmatil waqti. Ada kecualinya, kecuali bagi orang yang faqidut tahurain. Faqidut tahurain itu adalah istilah untuk orang yang tidak bisa menemukan air untuk berwudu, dia juga tidak dapat menemukan tanah untuk bertayamum. Dalam Al-Quran Allah mengatakan fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah. Kalau engkau tidak menemukan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang bagus, tanah yang suci. Namun ada orang yang tidak menemukan kedua-duanya. Dia tidak menemukan air untuk berwudu, dia juga tidak mendapatkan tanah untuk bertayamum. Maka orang yang seperti ini disebut dengan faqidut tahurain. Nah, bagi faqidut tahurain fa yusallil fardha dunan nafli li hurmatil waqti. Maka dia hanya dianjurkan untuk melakukan salat wajib saja dan tidak dianjurkan melakukan salat sunnah. Li hurmatil waqti, dan salat yang dia lakukan itu namanya adalah li hurmatil waqti. Salat untuk menghormati waktu. Nah, jadi kalau dah masuk waktu zuhur, mau berwudu tak ada air, mau bertayamum tak ada tanah, tetap wajib dia salat dalam kondisi dia tidak berthaharah, dalam kondisi dia berhadas kecil, tetaplah salat. Tapi status salat yang dia lakukan itu adalah lihurmatil waqti, untuk menghormati waktu saja. Tetap niatnya usolli fardhu zuhri arba'a rakaat lillahi ta'ala. Nah, bagaimana penjelasan salat lihurmatil waqti ini? Salat lihurmatil waqti ini dia hanya sifatnya untuk menghormati waktu saja, supaya jangan ada waktu yang kita lewati itu dengan perbuatan yang sia-sia. Supaya jangan ada waktu yang kita lewati itu waktu yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu salat sudah masuk, meskipun dia tidak menemukan air untuk berwudu, tidak menemukan tanah untuk bertayamum, namun tetap wajib sama dia melakukan salat itu. Salatnya salat wajib, fa yusalli al-fardha, maka hendaklah dia melakukan salat wajib, dan status salat wajibnya itu adalah lihurmatil waqti. Maksudnya itu belum dianggap menuntaskan yang wajib. Jadi salat zuhur dia dalam kondisi tidak berwudu dan tidak bertayamum itu belum dianggap menuntaskan salat wajibnya. Artinya kalau nanti setelah keluar waktu dia temukan air untuk berwudu, dia dapati tanah untuk bertayamum, maka dia ulang balik salat yang dia lakukan pada saat dia tidak menemukan air dan tanah tadi. Nah, jadi pengerjaan salat yang seperti ini itu disebut dengan i'adatus salati, atau mengulang kembali salat yang dilakukannya karena lihurmatil waqti tadi. Nah, untuk apa dia lakukan itu? Qadha saja kenapa? Tidak boleh. Karena perintah Allah dalam Al-Quran, aqimus salata, kamu tegakkanlah salat. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu sudah ada waktu-waktunya. Jadi kerjakan dia pada waktunya, apapun keadaan kita. Karena tidak ada alat untuk dipakai bersuci, salat dalam keadaan apa adanya, tapi nilainya lihurmatil waqti. Nanti begitu masuk waktu yang lain, dapat air, dapat tanah, bertayamumlah kalau ada tanah, berwuduklah kalau ada air,
lalu salatlah lagi, namanya salat i'adah, salat mengulang. Nah, jemaah muliakan Allah, maka salat li hurmatil waqti itu tidak boleh kita padakan saja. Saya sudah salat tadi, itu belum. Nah, makanya dalam penjelasan selanjutnya kata ulama, jadi kalau ada orang yang badannya penuh najis, sulit untuk memisahkan dia dengan najis yang ada di badannya itu, maka tetap wajib sama dia untuk melakukan salat. Salat dalam keadaan apa adanya. Itu namanya salat li hurmatil waqti. Jadi andaikan Allah Ta'ala kasih dia umur panjang, 10 hari dia sakit, sehat dia hari yang ke-11, maka di hari yang ke-11 itu diwajibkan kata ulama mazhab Syafi'i dia mengulang balik salat yang 10 hari yang dia lakukan dalam keadaan berpakaian najis tadi atau dalam keadaan tidak bertoharoh tadi, diulang dia balik. Nah, maka sekali lagi salat li hurmatil waqti itu tujuannya adalah untuk jaga-jaga. Andai kata dimatikan Allah kita dalam keadaan itu, maka kita sudah dianggap mengerjakan ibadah salat, sehingga tak ada waktu salat yang kita tinggalkan. Nah, jemaah muliakan Allah. Kemudian yang kedua, at-tawafu. Tawaf itu juga haram, sebagaimana salat haram bagi orang yang berhadas kecil, maka tawaf juga haram bagi orang yang berhadas kecil. Kenapa? Syarat untuk tawaf itu adalah wudu. Jadi tidak boleh ada orang yang tawaf tapi dia tidak berwudu. Syaratnya sama seperti salat. Hanya saja kata Rasulullah, di dalam tawaf kalian masih boleh berbicara, kalian masih boleh merespon orang lain, kalian masih boleh berkata-kata. Di dalam salat tidak boleh respon orang lain. Kalau merespon orang lain dalam salat bisa batal salat. Seperti ketika kita mengucapkan salam, ada orang yang di luar mengucap salam, kita menjawab salam di dalam salat itu bisa membatalkan salat. Tapi dalam tawaf tidak. Nah, tawaf yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas kecil itu adalah tawaf wajib atau tawaf sunnat. Contoh tawaf sunnat itu adalah tawaful qudum, yaitu tawaf yang dilakukan karena kita baru sampai atau baru datang, maka disunnahkan kita untuk langsung tawaf. At-tawafu bimanzilatis shalah, itu kata Nabi. Tawaf itu sama macam salat, persis macam salat. Illa, namun annallaha ahalla fihi nutqa, di dalam tawaf Allah izinkan untuk mengucapkan atau Allah izinkan untuk berkata-kata dalam tawaf. Faman nataqa fala yantiqu illa bi khairin. Oleh karena itu, maka siapa yang berkata-kata ketika tawaf, hendaklah ucapannya ucapan yang baik-baik. Karena memang situasi tawaf itu mengundang kita untuk memperucapkan banyak hal. Sebab banyak pula yang kita lihat, maka akan mengundang kita untuk mengucapkan banyak hal. Maka kata Nabi, kalau engkau mengucapkan sesuatu, ucapkan yang baik-baik. Jadi dua, salat tak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas kecil. Kemudian yang kedua, tawaf pun tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas kecil. Yang ketiga, masul mushaf. Masul mushaf, yaitu menyentuh mushaf. Nah, di dalam kitab Asy-Syamsul Munirah dijelaskan oleh ulama definisi mushaf itu. Apa yang dimaksud dengan mushaf? Mushaf itu adalah apa saja yang ditulis di dalamnya Al-Quran untuk dipelajari. Kullu ma kutiba alaihi Qur'anun lidirasatin. Jadi kalau ada orang yang ambil buku tulis, lalu di buku tulis itu dia tulis yang pertama surah Al-Fatihah, nanti dia lanjutkan pula di situ surah Al-Baqarah ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, terus lanjut, habis dia tulis surah Al-Baqarah, dia lanjut surah Al-Imran ayat 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu buku dinamakan mushaf. Jadi mushaf itu adalah segala sesuatu yang ditulis di atasnya atau di dalamnya Quran, dan tujuannya adalah lidirasatin, untuk dipelajari. Jadi bukan hanya Quran cetak kita ini saja baru disebut mushaf. Jadi kalau ada orang yang belajar tafsir, belajar Quran, dia tulis Quran itu di dalam buku-buku tulisnya, buku tulis itu pun bisa menjadi mushaf.
Nah, dalam Al-Quran Allah katakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah boleh kamu menyentuh mushaf itu, tidaklah bisa atau tidaklah diizinkan menyentuh mushaf itu kecuali orang-orang yang mutahhar. Memang ada ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan mutahharun itu adalah malaikat. Tapi Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli di dalam tafsirnya Jalalain. Jalalain itu artinya dua jalal. Ada dua ulama yang bernama Jalaluddin yang kemudian menguraikan makna demi makna Al-Quran itu. Jadi dalam tafsir Jalalain itu ulama menjelaskan makna mutahharun itu adalah alladzina tahharu anfusahum minal ahdas. Alladzina tahharu anfusahum minal ahdas maksudnya adalah tidaklah boleh menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang membersihkan dirinya dari segala hadas. Kapan baru boleh kita pegang mushaf nih? Kalau dia tak berhadas kecil, kalau dia tak berhadas pertengahan, kalau dia tidak berhadas besar. Nah, itu makna mutahharun. Jadi bukan malaikat kata ulama dalam mazhab Syafi'i. Mutahharun itu bukan malaikat, meskipun malaikat itu juga dijuluki dengan mutahhar. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang disucikan. Tapi dalam ayat itu makna mutahharun adalah orang-orang yang tidak berwudu dalam kondisi berhadas, maka dia tak boleh atau tidak diizinkan menyentuh mushaf. Walau amudan. Nah, meskipun Quran itu tertulis pada amud. Amud itu tiang-tiang. Itu di Afrika orang hafal Quran itu pakai papan. Ditulis, dihafal. Ditulis, dihafal. Nah, itu juga mushaf. Nyentuhnya mesti pakai wudu gitu. Dulu-dulu Al-Quran ditulis di daun-daun atau di kulit-kulit unta. Itu pun disebut dengan mushaf. Walau amudan, walau lauhan, meskipun dia ditulis pada amud atau pada kayu-kayu atau pada batu-batu, au jildan atau pada kulit, au qirtasan atau pada kertas. Itu mushaf itu. Nah. Lalu wa kharaja bizalika tamimah wa hiya ma yuktabu fiha syai'un minal qur'ani litabarruk. Berbeda dengan tamimah. Tamimah ini tamaim jamaknya, tamimah mufradnya. Artinya adalah jimat-jimat. Kan ada diambil kertas lembar, ditulis di kertas lembar itu seperti ditulis ayat-ayat Quran, lalu digulung-gulung, lalu kemudian masukkan ke kain yang dijahit, lalu dirantaikan. Nah, ini kerja-kerja orang dulu nih. Kalau dirantaikan itu dikalung di leher kita ini masih mendingan. Ada pula yang membuatnya itu disuruh untuk dililitkan kepada pinggang, lilitkan ke pinggang. Tapi yang bermasalah itu nanti pada saat kita masuk ke dalam kamar mandi. Nah, jadi di situ sudah mengurangi kesucian, kesakralan dan kemuliaan ayat-ayat Al-Quran itu. Nah, cuma melihatkan Allah sedikit menyinggung tentang tamimah ini. Jadi jimat itu kalau kita baca dalam kitab Al-Azkar itu ada yang dibolehkan. Bagaimana bentuk dibolehkan itu? Jika anak-anak mengalami gangguan makhluk halus umpamanya. Anak-anak ini Pak, dia tidak pandai baca. Dia tidak juga pandai mendikte apa yang kita sebut, dia belum bisa untuk menirukannya dengan sempurna. Di dalam kitab Al-Azkar kata ulama, anak-anak yang belum penuh akalnya, dia tidak mampu membaca, dia juga belum mampu untuk mengikuti bacaan kita, boleh kita tuliskan ayat Quran, lalu kemudian kita letakkan atau kita lengketkan pada lehernya sesaat, sepanjang dia masih berada dalam gangguan itu saja. Itu tamimah. Nah, cuman pernyataan dalam kitab Al-Azkar itu disalahpahami banyak orang. Yang dipakai bukan untuk anak-anak, orang tua yang pakai. Orang tua pakai. Nah, ini yang tak boleh itu. Nah, yang pertama tujuannya supaya kelihatan ganteng terus. Kedua supaya kelihatan awet muda terus. Yang ketiga supaya kelihatan bersinar terus, glowing terus umpamanya kan.
Apalagi ini dipakai oleh perempuan haid umpamanya. Subhanallah. Jadi itu kekeliruan-kekeliruan. Jadi kalaupun ulama ada yang membolehkan, itu hanya kepada li ghairil aqil, kata ulama, yaitu kepada anak-anak yang belum tumbuh, kembang akalnya itu belum lagi tumbuh dengan sempurna. Maka sama kita ini, kita tidak disuruh pakai jimat. Yang disuruh sama kita mengamalkan Al-Quran tadi. Apa bacaan Quran itu dibaca, selesai dibaca lalu diamalkan. Nah, insya Allah pengaruh-pengaruh sihir, pengaruh-pengaruh jahat itu dia akan terkikis sedikit demi sedikit. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan, man qara al-baqarah fi baitihi lailan lam takhrujhu syaitan. Siapa yang membaca surah Al-Baqarah di rumahnya pada waktu malam, maka setan tidak akan masuk ke dalam rumahnya pada waktu malam itu. Man qara al-Baqarah la yastati'uha al-batalah wa huwa hasrah. Siapa yang membaca surah Al-Baqarah, maka pengaruh-pengaruh sihir tidak akan mendekatinya, dan orang yang melakukan sihir itu dalam keadaan merugi. Itu dibilang oleh Rasul. Jadi yang kita ini yang udah berakal, udah baligh, disuruh untuk memperbanyak baca Quran, lalu setelah itu kita amalkan apa yang menjadi pesan-pesan Al-Quran itu. Nah, jadi tamimah, beda tamimah. Kalau tamimah itu dia tidak masuk kategori mushaf, sehingga orang yang dalam kondisi berhadas boleh megangnya. Jadi dituliskan umpamanya di dalam secari kertas itu ditulislah ayat-ayat tertentu umpamanya untuk dijadikan sebagai tamimah, sebagai jimat, itu tidak termasuk sebagai mushaf. Dia tidak mushaf. Nah, sehingga boleh dipegang dengan tidak berwudu. Kemudian wa tu'allaq 'ala ar-ra'si masalan. Jadi ditulis Quran itu untuk ngambil kebarokahannya dan digantungkan atau diletakkan pada kepala, umpamanya itu dia tidak dinamakan dengan mushaf. Fala yahrumu massuha wala hamluha, dan dia tidak haram disentuh walaupun tidak berwudu, tidak haram pula dibawa. Wala hamluha malam tusamma mushafan urfan, selama sesuatu itu tidak disebut dengan mushaf, maka dia tidak haram untuk disentuh walaupun tak berwudu. Nah, jadi ya apa-apa saja yang tidak disebut dengan mushaf, maka walaupun dia tidak kita pegang pakai wudu tetap boleh. Contohnya apa tuh? Contohnya nih HP ini. Dalam HP ini ada Quran. Bisakah kita sebut bahwa HP ini adalah mushaf? Tidak. Tapi bisa kita buka aplikasi Quran di HP ini, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Orang itu sedang membaca Al-Quran, tapi dia tidak sedang membaca mushaf. Dia tidak memegang mushaf. Dia baca Quran, tapi dia tidak melihat mushaf. Nah, jadi kata ulama ada dua pahala orang yang baca Quran lalu memegang mushaf. Yang pertama pahala bacaan Qurannya, yang kedua pahala memandang mushafnya. Jadi HP ini bukan mushaf. Sehingga kalaupun kita tak berwudu boleh kita pegang, bahkan boleh dibawa masuk ke dalam WC. Kalau mushaf itu tak boleh. Jadi dalam kitab Asy-Syamsul Munirah kata ulama, jika kau membawa mushaf, kau berkeinginan untuk masuk ke dalam toilet qadha hajat, tak boleh ke bawah ini. Titipkan sama orang. Tapi tanya dulu, dia ini orang Islam atau tidak? Kalau dia orang yang non muslim, maka kata ulama kau tak boleh menitipkan mushaf kepada orang yang non muslim. Jadi kalau ada dua, mana yang kita pilih? Membawanya masuk ke dalam WC atau menitipkannya kepada orang kafir? Kata ulama, membawanya masuk ke dalam WC itu lebih afdal daripada kau titipkan ke tangan orang yang kafir. Ini menunjukkan bahwa orang kafir itu lebih parah lagi dari WC, gitulah kira-kira. Nah, mungkin kalau dengar orang itu marah dia kan, tapi begitulah. Nah, kenapa? Karena dalam Al-Quran kan Allah sudah bilang innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu akidahnya najis, akidahnya. Nah, jadi fa idza kataba al-Qur'an kullahu la yuqalu lahu tamimah walau saghura wa in qasada dzalik. Jadi kalau ada satu
satu buku yang dituliskan semua Al-Quran di situ, dia udah tak disebut lagi tamimah, tak disebut jimat. Yang disebut dengan jimat itu adalah yuktabu fiha syai'un minal Quran. Yang ditulis itu tak sampai satu surah dari Al-Quran. Ada dia. Yang ditulis itu adalah sebagian-sebagian atau ayat-ayat Quran yang dicomot-comot umpamanya. Dimasukkan Al-Baqarah sikit, dimasukkan Al-Maidah sikit, dimasukkan surah An-Nisa sikit. Itu sebut tamimah. Nah, kemudian yang berikutnya qala an-Nawawi fi at-Tibyan. Kata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan, wasawa'un massa nafsal mushaf al-maktub awil hawashi awil jil. Itu yang diharamkan itu sama ada menyentuh mushaf itu sendiri, nafsul mushaf al-maktub awil hawashi awil jil. Semuanya tak boleh kalau dia mushaf. Jadi mushaf itu ada yang dikasih jilid. Jilid itu artinya di kulit. Memang jilidnya kitab-kitab dulu itu memang kulit betul. Maka kalau Bapak pernah menengok kitab-kitab lama, itu memang kulit betul, jildun. Maka istilah jilid itu, menjilid buku itu, memang itu asalnya awal-awalnya dipakai covernya itu memang kulit betul, kulit hewan. Itu maksudnya. Nah, kulitnya pun ketika dia menyentuh atau bergabung kepada mushaf itu pun tidak boleh untuk disentuh, itu pun tidak boleh untuk dipegang. Jadi 3 sudah. Orang yang berhadas kecil, dia tidak boleh solat, tidak boleh tawaf, tidak boleh massul mushaf. Kecuali jika mushaf itu kita temukan di jalan dan dibutuhkan kita untuk menyelamatkannya dengan segera, Anda ambillah. Karena kalau kita berwudu dulu, dikhawatirkan mushaf ini udah ditabrak-tabrak mobil, mushaf ini udah dilangkah-langkahi orang dan seterusnya. Maka untuk tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi, ambillah dengan niat untuk segera menyelamatkannya. Nah. Kemudian warabi'uha, yang keempat yang haram bagi orang berhadas kecil adalah hamluhu. Hamluhu itu artinya membawa. Jadi menyentuhnya tidak boleh, apalagi membawanya. Nah, cuma nanti gini, ada orang yang karena disebut bahwa orang yang berhadas kecil tak boleh dia nyentuh mushaf, diambilnya lidi, ya, diambilnya lidi, lalu dia gini kan, bukanya begini pakai lidi tadi. Jadi seakan-akan macamnya Quran itulah yang berhadas, bukan dia. Padahal dia yang berhadas. Seakan-akan macam Quran dia berhadas, buka gini. Walau 23 cocok. Iya, cocok gitu. Nah, itu adab sama Quran itu tidak ada. Padahal yang berhadas itu kan dia. Tapi cara dia memperlakukan mushaf itu begitu dia. Walau amudan, sekalipun dia menyentuhnya itu tidak boleh. Nah, jangan memuliakan Allah. Jadi ya, dalam kondisi itu memang betul-betul kita memuliakan Al-Quran itu. Jadi kalau nanti kita baca selanjutnya bagaimana ulama menjelaskan tentang adab-adab terhadap Quran itu, jadi kira-kira gini, itu sering tuh orang tuanya selesai sholat maghrib, dia siap berzikir, siap doa, dia bilang sama anaknya, nak, tolong ambilkan Quran dulu. Dia ambil bikin anaknya. Oleh anaknya berdiri, ayahnya duduk. Jadi dia menerima Quran itu duduk, pakai sebelah tangan pula dia ambil Quran itu lagi. Ada pula yang megangnya itu sebelah tangan kiri pula gitu. Itu banyak salahnya. Yang pertama, dia menerima Al-Quran datang, dia tidak berdiri. Seharusnya kau muliakan Quran datang itu dengan kau berdiri. Kenapa presiden datang kau muliakan dia berdiri? Kenapa pejabat datang kau muliakan dia berdiri? Kenapa orang-orang kaya datang kau muliakan dia berdiri? Tapi begitu datang Quran, enggan kau untuk berdiri menyambut Quran. Di situ udah tak ada adab, kata ulama. Yang kedua, pakai sebelah tangan. Yang afdolnya itu dua belah tangan. Tengok Pak, orang upacara bendera. Ada tidak orang paskibra itu memberikan bendera itu sebelah tangan saja? Nah, ada. Kena, bukan kena apa lagi itu, bukan kena pukul lagi itu. Pidana itu. Enggak ada orang ngasih bendera sebelah tangan dan tidak ada pula menyambutnya sebelah tangan.
tapi dia menyerahkannya dua belah tangan, lalu kemudian kalaupun disambut dengan kedua belah tangan. Kita bukan sedang membanding-bandingkan mana yang lebih mulia Al-Quran dari bendera. Tetap saja bendera itu dari sudut negara Republik ini itu mulia. Tapi tetap di atas segala-galanya itu adalah ayat Al-Quran yang merupakan kalamullah. Kalau bendera ini kan kreasi manusia yang tetap kita menghormatinya dalam koridor kebangsaan dan negara kita. Tapi kenapa perlakuan kita terhadap Al-Quran itu tidak mencerminkan penghormatan terhadap dia? Ada pula yang nerima pakai tangan kiri lagi, gitu. Jadi seharusnya kata ulama, kau berdiri untuk menyambut kedatangannya, kau terimalah dia dengan kedua belah tangan. Anak pun diajar, nanti nak, kalau kau megang Quran tuh, jangan kau pegang sebelah saja, kau pegang dua-dua. Itu adalah caramu untuk memuliakan kalam Tuhanmu. Kalau diperiksa berapa persen sudah kalam Allah itu yang kita amalkan dalam kehidupan, tentulah kita merasa sangat sedikit sekali. Nah, oleh karena itu, tatkala tak mampu kita untuk mengamalkannya secara total kalam-kalam Allah itu, paling tidak lewat perbuatan kita atau lewat tingkah kita terhadap Al-Quran itu, setidaknya kita tunjukkan penghormatan dan pemuliaan terhadap dia. Nah, oleh karenanya maka meskipun mushaf itu kertasnya baharu, tinta yang ditulis Al-Quran dengan tinta itu baharu, tetapi karena yang dituliskannya itu adalah kalam-kalam Allah, disitulah datang penghormatan kita. Memang kertasnya baharu, tinta yang digunakan itu pun baharu, tapi begitu kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang tak bisa kita tangkap dia, yang tak bisa kita ambil ucapan tadi, maka disitulah letak kemuliaan Al-Quran itu. Maka diantara salah satu cara memuliakannya adalah muliakan pula dia. Jemaah muliakan Allah. Waktu kemarin saya masih bertugas di Al-Wasliyah di Jalan Ismailiyah. Jadi kebetulan waktu itu datang tamu ulama namanya Syekh Nurdin Al-Banjari Al-Makki. Jadi kebetulan dibawalah ke mushola atas itu, karena di samping dia digunakan untuk mushola, dia juga dijadikan aula-aula. Kalau ada acara-acara besar seperti Maulid, Isra Mi'raj, itu kumpulnya di situ. Nah, di sana itu ada rak-rak yang disusun Al-Quran di sana. Ada rak-rak yang disusun Al-Quran. Di situ kemudian dia lihat Al-Quran yang disusun pada rak itu. Lalu kemudian dia dapati bahwa di atas Al-Quran itu ada buku-buku tulis, ada terjemahan-terjemahan dan lain sebagainya. Lalu apa dia mengingatkan? Dia bilang begini, tidaklah baik bagi seorang mukmin menempatkan sesuatu lebih tinggi daripada Al-Quran. Gitu dia. Jadi ternyata ulama-ulama itu dalam meletakkan kitab-kitab perpustakaan di rumahnya pun dia juga punya adab. Jadi kalau kan diurut itu, pada ruang atas itu adalah Quran atau tafsir, ruang bawah adalah hadis, ruang berikutnya adalah fiqih dan seterusnya, atau berdampingan dengan tasawuf. Jadi dalam menyusun kitab-kitab yang ada di rak-rak buku mereka pun mereka punya adab. Jadi untuk itu maka ulama mengingatkan bahwa tidak boleh dia di atas mushaf Al-Quranmu lantas kau letakkan sesuatu di atasnya, handphone lah dia, kacamata lah dia. Yang muliakan Allah, kalau ada siap baca Quran kadang-kadang sering kita lihat orang Sadaqallahul Azim, ambil kacamata, letakkan kacamata di atas Quran tadi. Gitu. Ini pun tak boleh nih, karena itu tak menunjukkan adab di sana. Atau ada orang yang selesai baca Quran, Sadaqallahul Azim, letakkannya ke pinggir, meluncur dia begini. Nah, ini hal-hal yang sepele tapi sering yang terjadi. Masjid di Sukarame itu dulu sebelum diprotes, niatnya bagus sekali niatnya, supaya orang mudah mengakses atau mengambil Al-Quran untuk dibaca. Tapi caranya salah. Bagaimana caranya salah? Dia letakkan Quran itu di dinding-dinding, langsung di lantai. Akhirnya tapak kaki kita ini samalah dengan yang diletakkan Quran tadi. Itu tidak perlu, tak boleh. Apalagi nanti begini, kalau ada acara Isra Mi'raj, acara Maulid, itu qari'ul Qur'annya, baca Al-Quran itu di lantai teras pentas, di lantai pentas itu letakkanlah situ. Seharusnya Qur'annya jangan letak dulu di situ. Apa sebab? Karena kalau kita letakkan dia di situ,
nanti pada saat orang berjalan, maka semacam rata atau semacam samalah Al-Quran itu di bawah kaki kita. Seharusnya nanti aja diletak. Kalau dapat qori Qurannya, begitu qori Qurannya datang, situ qori Qurannya bawa Quran lalu dibuka. Nanti selesai dia baca Quran, baru tutup Quran bawa lagi. Ini tidak panitia berkeliling-keliling Al-Quran, tapi dibiarkan di situ, macam tak terhormati. Gitu. Ini qori ini harus peduli dengan kondisi mushaf Al-Quran itu. Saya sering mengingatkan itu kepada panitia, karena bisa jadi mereka lupa, karena bisa jadi mereka tidak teringat ke sana. Bukan maksud mereka untuk menghinakan Quran, tidak, tapi bisa jadi mereka terlupakan karena acara yang mereka lakukan pada malam itu. Maka kita yang ingat, kita yang negur. Suatu saat ada orang masuk masjid, lalu dia baca Quran bagus, tapi begitu mushaf dia bawa, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh nih Pak. Baca Quran diletakkannya ke lantai, nah, tidak boleh diletakkan Al-Quran itu lantai. Nah, itulah bagian dari adab-adab yang kadang-kadang sering sekali kita melanggar adab-adab tersebut. Nah, ya, begitu juga. Yang pertama, apakah itu mushaf? Jawabannya tidak. Itu memang tidak mushaf. Sama juga seperti Majmu' Syarif, gitu kan? Majmu' Syarif itu adalah himpunan ayat-ayat Al-Quran yang bercampur dia dengan yang bercampur dia dengan penjelasan-penjelasan lain. Tentunya itu bukan mushaf. Tapi walaupun dia bukan mushaf, harus ada etika kita terhadap ayat Quran yang tersimpan di dalamnya. Jadi tidaklah layak kalau ada orang yang wirid Yasin nih, kita mengasihkan Yasin tuh macam orang main dam. Jadi yang begitu berjejer atau mengasih sama kiri kanan. Nah, nanti diserak melalui orang-orang. Begitu adab terhadap Yasin terhadap Al-Quran itu. Nah, gitu dia. Dan mudah-mudahan bermanfaat kajian kita. Ada 4 ya, yang haram bagi orang berhadas kecil: salat, tawaf, nyentuh mushaf, dan membawa atau memegangnya atau membawanya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa